Saya selalu mengatakan, Manai, politik itu biasa-biasa saja. Politik itu bukan perang agama, politik itu bukan perang identitas, politik itu bukan perang etnis, politik itu bukan perang antar suku. Politik itu ya sederhana yang kita pahami, hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Kenapa orang-orang itu begitu ribut persoalan politik? Karena yang mereka rebutkan adalah kekuasaan. Mereka ribut itu karena ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, dan ingin jadi presiden. Salah ceritanya kalau kita semua menganggap berpolitik itu bagian dari masuk surga. Salah ceritanya kalau kita berpolitik itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Salah betul. Berpolitik itu sesederhana yang kita pahami adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka menggunakan segala instrumen apapun untuk memenangkan pertarungan, pakai ayat, pakai mayat, pakai ayat-ayat yang kemudian untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak, kejar saja di antar kita. Betul? Betul? Takbir! Kita doain, semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Amin. Yang gak ikut amin, gue doain bisulan di Bandar. Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir! Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Presiden bisa bikin perpu ngalahkan 560 anggota DPR RI. Iya dong, kayak sekarang orang ribut undang-undang perampasan aset, korupsi. Kita semua tahu akar masalah di Indonesia semua tuh korupsi, bos. Kalau korupsi bikin perpu aja perampasan aset. Iya dong, kalau nggak mau perpu itu, kita ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Sudah ada undang-undangnya. Tanya lu orang-orang pajak, lu pernah tagih nggak pajak-pajak orang di LHKPN? Lu lihat aja tuh di KPK. Banyak pejabat, mantan pejabat, hartanya melimpah. Nyebut hibah. Kok nggak dikejar pajak? Kenapa mesti kejar pajak orang menengah? Betul. Yang kejar setengah mati. Betul banget. Ya kan menengah kayak kita nih. Listrik naik tahun depan, minyak naik, barang beras naik, semua naik. Gaji kagak naik. Lu paksa demo gaji naik nih, perusahaan nggak bisa jualan, apa lakukan? Ya PHK. PHK lebih cilaka. Ya. Nah ini tanggung nih tengah nih. Rumah nggak bisa jangkau semua. Cuma bansos saja kasih. Sebenarnya bangsa kita ini punya nurani yang baik. Ya. Kita tuh suka pakai nggak enak hati. Ini kalau semua orang bilang hitam, kalau gue bilang putih sendiri kayaknya nggak sopan. Karena kita disesatkan dari penjajah Belanda. Berbeda pendapat walaupun benar, dianggap tidak harmoni. Betul. Saya kalau mau tunjukin iman lu hebat, tunjukkan di perbuatan lu. Baru gua bisa lihat iman lu. Iya dong. Lu kalau ngomong iman lu hebat, tunjukkan perbuatan lu dong. Tapi orang nggak seneng ngomong kayak gitu. Ya udah, lu nggak senang ya nggak pilih, ya udah. Ya udah sekarang lu selesai lo. Kayak semua orang nggak suka gua kan. Mana kok sepi-sepi aja? Hah? Giliran Ahok aja, rame, kebakaran, gaduh. Tapi saya hari ini mengatakan bahwa Ahok adalah seorang gentleman. Dia berani, guys. Ya, mengatakan bahwa dia itu bersalah. Ya, dan dia menerima hukum. Sekolah dia 2 tahun.
angkat topi kita. Lah ini Suswono, berani-beraninya orang itu mengatakan, guys, menyamakan junjungan kita. Dan apa yang dikatakan itu, ya Allah, saya nggak berani guys mengatakan ya. Sakit bos. Itu parah loh. Dan kita diem loh sekarang loh. Hanya sedikit yang berbicara loh. Guys, kalau kita diam, ya, saya mau tanya kepada kalian semua. Diproses atau tidak itu orang? Ya, Suswono ini. Menurut saya sih itu sangat melecehkan. Yang pertama yang dilecehkan tentu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu bukan pengangguran. Kalau dianalogikan sebagai pengangguran, ya saya rasa saya sebagai umat Islam juga sangat tersinggung dengan penggambaran Rasulullah seperti itu ya, sebagai pengangguran. Tuh, jadi, nah yang kedua juga ini pelecehan janda juga. Ya, ada 3 yang dilecehkan. Pertama Rasulullah SAW, yang kedua para janda, ya, yang ketiga sendiri institusi pernikahan. Yang janda dilecehkan karena janda ini bukan negara. Yang harusnya mengayomi para pengangguran, memberikan pelatihan, fasilitasi agar bisa mendapatkan pekerjaan, itu negara, bukan para janda yang harus mengayomi. Janda ya biarkan mencari kebahagiaannya sendiri, ya kan? Kemudian mereka harus dibebani dengan cara harus menikahi pemuda pengangguran. Itu tugasnya negara, mencarikan pekerjaan untuk para pemuda. Yang ketiga, institusi pernikahan sendiri. Jangan institusi pernikahan direduksi menjadi sebuah ikatan yang berlandaskan transaksi finansial. Seolah-olah kalau janda kaya menikahi pemuda pengangguran itu kan transaksional sekali sifatnya gitu. Saya rasa pernyataan-pernyataan itu sangat melecehkan sekali ya, melecehkan banyak sekali pihak menurut saya. Kondisi RK sendiri bisa dibilang sulit. Sekarang ini yang pasti jadi sumber masalah utama adalah kasus Suswono. Saat berpidato, ia menyarankan agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Yang parah, ia kemudian menggunakan contoh Khadijah yang ia gambarkan sebagai janda kaya yang sudah berusia 40 tahun yang menikah dengan Nabi Muhammad yang waktu itu masih berusia 26 tahun dan belum menjadi nabi. Suswono menghina Nabi Muhammad dan karenanya menghina Islam. Suswono sudah minta maaf, tapi permintaan maaf semacam itu memang tak banyak berarti. Janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat. Bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya, ada nggak musuhin Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa. Lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir!
kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Nggak berkelahi aja kita aduk jadi berkelahi. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies diusung, didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta, nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, "Pak, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan?" Alah, banyak kali cerita. Oh, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Bijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki, ya tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kalau masuk partai, pertanyaannya, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan Batang diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Aduh, kasihan. Anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya. Di PHP terus. Wis Pak Anies mending istirahat, pensiun. Jadi ketika memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Cuma berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS, apa sih yang diinginkan? Anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi
siap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem nih, Bang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol, atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Ya tuh Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin.
Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like,
dan subscribe. Tahun 2025 ini diprediksi bakal banyak momentum positif untuk Bitcoin yang bisa bikin kenaikan harga lebih tinggi lagi. Mengingat ada banyak negara, perusahaan ataupun institusi besar yang mulai tertarik untuk mengadopsi teknologi Bitcoin. Dan kalau Amerika menjadikan Bitcoin sebagai reserve currency, ini akan diikuti oleh semua negara besar. Dengan kondisi seperti ini, secara optimis harga Bitcoin bisa ke harga $250.000 hingga $750.000. Bitcoin masih potensi untuk cuan 2x hingga 7x dari harga Bitcoin saat ini. Selamat datang di channel Jonas Leong. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana kalian semua bisa cuan maksimal di Bitcoin ataupun di market kripto. Dari yang harganya cuma 250 jutaan rupiah di bulan Januari 2023, sekarang sudah naik ke ratusan persen, hingga mencapai level 1,7 miliar rupiah saat video ini dibuat. Sebetulnya kenaikan harga Bitcoin sudah diprediksi di beberapa video sebelumnya. Jadi buat kamu yang sempat nonton video-video lama, pas harga Bitcoin masih di bawah 1 miliar, bahkan di bawah 500 juta, saya ucapin selamat buat kalian semua. Semoga semua penonton dapat banyak cuan dari Bitcoin ataupun trading di market kripto. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan tren kenaikan harga Bitcoin akan terus berlanjut? Kalau benar pola siklus Bitcoin 4 tahun sekali ini terus terjadi, berapa sih harga puncak Bitcoin di tahun 2025 ini? Dan kira-kira kapan harga Bitcoin mencapai puncaknya di tahun 2025? Dua pertanyaan itu kita akan jawab berdasarkan hasil analisis pola-pola sebelumnya. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kamu yang mau take profit dengan jual Bitcoin di zona harga yang optimal. Semoga video ini juga bermanfaat buat kamu yang mau beli Bitcoin supaya mengambil keputusan untuk beli lebih banyak Bitcoin lagi dan bisa perkirain sampai kapan kenaikan harga ini bakal terus berlanjut. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat kamu yang mau beli Bitcoin atau aset kripto lainnya, kamu bisa menggunakan Pionex. Karena Pionex menyediakan ratusan koin kripto yang terpercaya seperti Bitcoin, Solana, Ethereum, XRP, Sui, dan masih banyak lainnya. Pionex juga menyediakan koin meme yang bisa kamu tradingin seperti Doge, Shiba, PP, Bong, atau semua meme koin yang lagi hype. Saya sangat senang menggunakan Pionex karena banyak sekali koin kripto yang listing di Pionex. Pionex juga mempunyai license untuk beroperasi di US dan sudah beroperasi 5 tahun di Amerika dan juga internasional. Jadi bisa dipercaya dan terjamin keamanannya. Apalagi Pionex mempunyai fitur menarik seperti crypto trading bots yang membantu kamu dalam melakukan trading. Yang saya suka dari Pionex adalah Pionex terkenal dengan customer support yang sangat membantu. Jadi kalau kamu bingung dengan bagaimana menggunakan Pionex, bisa langsung kontak customer support untuk kendala apapun yang ada di Pionex. Sebelumnya saya mau disclaimer bahwa apa yang dibahas di video ini cuma prediksi, berdasarkan analisa teknis dan pendekatan matematis dari pola-pola yang terjadi sebelumnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama kita prediksi kapan sih potensi terjadinya harga puncak Bitcoin di tahun 2025 ini. Oke, buat bisa prediksi ini sebenarnya kita bisa melihat beberapa pola yang terjadi di siklus-siklus sebelumnya. Di mana ada satu pola menarik yang bisa kita amatin, yaitu rentang waktu dari momentum Bitcoin halving menuju harga puncak Bitcoin. Di siklus sebelumnya, puncak harga Bitcoin terjadi di 10 November 2021. Sementara momentum Bitcoin halving terjadi di tahun sebelumnya, tepatnya di tanggal 11 Mei tahun 2020. Jarak antara halving dan harga puncak ini adalah 548 hari, sekitar 18 bulan. Terus sekarang kita bandingin lagi sama siklus sebelumnya di tahun 2017, di mana harga puncak Bitcoin terjadi di 17 Desember 2017. Sementara tanggal halvingnya adalah 9 Juli 2016. Kalau misalnya dihitung nih, jarak antara halving tahun 2016 sama harga puncak di tahun 2017 terjadi selama 526 hari atau sekitar 17 bulan. Kalau kalian perhatikan, sekarang polanya mulai kelihatan. Jaraknya kira-kira antara 17 hingga 18 bulan. Supaya lebih yakin, yuk kita lihat satu siklus sebelumnya lagi, di mana puncak harga Bitcoin terjadi di 29 November 2013. Momentum Bitcoin halving terjadi nyaris tepat setahun sebelumnya, yaitu di tanggal 28 November tahun 2012. Artinya di siklus ini, jarak antara momentum halving dan harga puncak terjadi dalam waktu yang lebih cepat, yaitu 366 hari. Sampai di sini saya melihat dua pola.
Yang pertama, puncak harga Bitcoin biasanya terjadi di kuartal terakhir di tahun berikutnya setelah halving, yaitu di bulan November atau bulan Desember. Kalau pola ini terus berlanjut, maka harga puncak Bitcoin berpotensi terjadi di akhir tahun 2025, di sekitar bulan November atau bulan Desember. Terus pola yang kedua, kita bisa lihat tentang waktu antara momentum halving menuju harga puncak baru selalu mengalami penambahan hari di siklus sebelumnya. Kalau misalnya pola ini terus berlanjut, maka secara kasar kita akan memprediksi harga puncak Bitcoin akan terjadi di sekitar hari 550 sampai hari 600 setelah halving. Karena momentum Bitcoin halving terjadi di 19 April 2024, maka jarak 550 sampai 600 hari setelah itu jatuh pada tanggal 21 Oktober 2025 sampai 10 Desember 2025. Pada rentang waktu inilah ada potensi harga Bitcoin bakal mencapai titik puncaknya pada siklus Bitcoin kali ini. Jadi menurut saya, sekarang hingga 10 bulan ke depan adalah waktu yang bagus untuk terus mengakumulasi Bitcoin dan trading kripto. Karena market kripto masih dalam kondisi yang sangat bagus atau bullish sampai bulan Oktober hingga Desember 2025. Untuk analisa teknikal atau analisa grafik di Pionex sangatlah lengkap dan detail. Saya suka menggunakan aplikasi Pionex, namun kebanyakan orang mungkin lebih suka menggunakan website. Di sini kita bisa memilih trading bot atau manual trade. Apa itu trading bot? Kita akan jelas nanti. Di sini kita pilih manual trade terlebih dahulu. Kamu tinggal memilih koin yang kamu mau tradingin atau koin kripto favoritmu. Di sini katakanlah saya mau beli Bitcoin. Lalu di sini kita bisa memilih limit order untuk membeli di harga tertentu atau market order untuk membeli di harga market. Tentukan berapa banyak dana untuk membeli, lalu tinggal tekan tombol buy. Sesimpel itu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu berapa sih kira-kira zona harga puncak Bitcoin di tahun 2025 ini, yang bisa kita jadikan target harga untuk take profit atau jual aset Bitcoin kita. Kalau kita perhatikan 3 siklus terakhir, siklus yang pertama ketika Bitcoin halving terjadi di tahun 2012, harga Bitcoin naik sekitar 92 kali lipat, mencapai titik puncaknya di tahun 2013. Terus di siklus 2016-2017, harga Bitcoin naik 30 kali lipat, di harga halving ke harga puncaknya. Sementara di siklus terakhir, tahun 2020-2021, harga Bitcoin naik 8 kali lipat, dari harga halving ke puncak harganya. Artinya apa? Pada setiap siklus Bitcoin, ada penurunan rasio kenaikan harga sekitar 69% dari siklus sebelumnya. Dari yang tadinya naik 92 kali lipat, jadi cuman 30 kali lipat. Terus turun lagi, jadi cuman 8 kali lipat. Dan kalau pola ini terus berlanjut, maka kenaikan berikutnya diperkirakan sekitar 2,5 kali lipat. Dari situ kita bisa menghitung harga Bitcoin halving di tahun 2024 lalu adalah 63.000. Jadi prediksi puncak harga Bitcoin di tahun 2025 nanti tinggal dikali 2,5 kali lipat. Kita akan dapatkan harga $157.000 atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Sampai video ini dibikin, harga tertinggi Bitcoin baru berada di level 1,6 miliar rupiah. Artinya masih ada potensi kenaikan hingga 66% lagi, sampai Bitcoin mencapai prediksi harga tertinggi. Prediksi harga ini berdasarkan analisa di siklus sebelumnya masih tergolong cukup konservatif. Soalnya cuma didasari sama pola-pola kenaikan harga di siklus sebelumnya. Sementara di tahun 2025 ini, diprediksi bakal banyak momentum positif untuk Bitcoin yang bisa bikin kenaikan harga lebih tinggi lagi. Mengingat ada banyak negara, perusahaan ataupun institusi besar yang mulai tertarik untuk mengadopsi teknologi Bitcoin. Dan kalau Amerika menjadikan Bitcoin sebagai reserve currency, ini akan diikuti oleh semua negara besar. Maka kemungkinan kenaikan harga Bitcoin di tahun 2025 ini akan jauh melampaui prediksi. Mungkin Bitcoin bisa naik ke harga 250.000 hingga 750.000 secara optimis. Dengan kondisi seperti ini, secara optimis harga Bitcoin bisa ke harga $250.000 hingga $750.000. Bitcoin masih potensi untuk cuan 2x hingga 7x dari harga Bitcoin saat ini. Itu tadi 2 indikator yang bisa dijadikan referensi buat kamu buat mendeteksi kapan Bitcoin mendekati harga puncak tertingginya. Intinya walaupun kita confident Bitcoin dan pasar kripto masih akan terus naik di tahun 2025, tradinglah dengan mengatur
money management agar bisa menghasilkan cuan maksimal. Buat kamu yang belum jago trading atau masih pemula dalam trading, bisa cobain fitur trading bot di Pionex. Trading bot adalah fitur menarik di dunia kripto saat ini, di mana fitur ini sangat cocok untuk pemula. Simpelnya trading bots adalah fitur trading otomatis, buy atau sell dengan memanfaatkan kepintaran AI. Tentunya fitur trading bots ini sangat bagus untuk pemula atau buat kamu yang belum jago melakukan trading. Saya sendiri menggunakan trading bots untuk bisa cuan maksimal di tren bull market kripto di cycle tahun ini. Kebetulan Pionex saat ini lagi ada promo bonus buat kamu yang baru mendaftar atau buat akun di Pionex. Kamu bisa lihat tabel berikut ini. Kamu bisa dapatkan bonus hingga 500 USDT ketika kamu deposit di Pionex. Next, kita akan bahas tentang trading bot lebih mendalam dan berapa cuan yang bisa kita dapatkan sebulan menggunakan fitur trading bot dari Pionex. Biar kamu semua bisa manfaatin cuan maksimal di bull market ini. Semoga sharing kali ini dapat membantu perjalanan teman-teman dalam melakukan investasi ataupun trading. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.